Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang lingkungan alami. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, setelah pada pertemuan yang lalu kita belajar membahas tentang jenis-jenis lingkungan beserta contohnya. Sekarang kita akan membahas lingkungan alami beserta contohnya dan juga pembahasannya. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui arti dari lingkungan alami. Apa sih lingkungan alami itu? Lingkungan alami itu lingkungan yang dibentuk oleh alam secara alami. Jadi ada dengan sendirinya. Dalam pembentukannya tidak ada campur tangan manusia. Nah, jadi lingkungan alami itu ada dengan sendirinya, tidak dibuat oleh manusia, murni dari kebesaran Allah. Nah, setelah mengetahui apa pengertian dari lingkungan alami, sekarang contohnya ada apa aja sih? Yang pertama ada padang rumput. Padang rumput itu artinya apa? Nah, padang rumput itu tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Jadi ada tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Itu namanya sudah dikatakan padang rumput. Nah, Bunda ulangi. Padang rumput itu artinya apa? Tanah yang sangat luas dan hanya ditumbuhi oleh rumput atau rerumputan. Itu dikatakan padang rumput. Nah, padang rumput sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stepa, padang rumput stepa. Padang rumput stepa itu bagaimana? Padang rumput stepa itu padang rumput yang hanya ada rerumputannya. Nah, seperti pengertian padang rumput tadi. Kalau padang rumput stepa itu hanya ada rerumputan saja. Akan tetapi kalau padang rumput sabana itu diselingi ada beberapa pohon. Sampai sini paham anak-anak? Jadi kalau stepa itu hanya rerumputan saja, kalau sabana diselingi beberapa pohon. Ada pepohonannya juga. Ada rumput, ada pepohonannya juga. Baik, lingkungan alami yang kedua ada hutan. Apa sih pengertiannya hutan itu? Hutan itu tempat yang sangat luas, tanah yang sangat luas, yang di dalamnya ditumbuhi pohon lebat. Ditumbuhi banyak pohon yang lebat. Nah, pohon itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, dikatakan hutan karena pohon ada banyak pohon. Itu dikatakan hutan. Pohonnya tidak hanya satu macam, banyak juga yang bermacam-macam jenis pohon. Nah, ada juga hutan yang tumbuh pohon dengan sendirinya, ada juga yang ditanami oleh manusia agar hutan tetap selalu lestari, tetap selalu terjaga. Nah, itu pengertian dari hutan. Tanah yang luas ditumbuhi berbagai pohon yang lebat. Nah, demi kelestarian hewan juga, hutan menjadi tempat tinggal berbagai hewan. Jadi berbagai hewan ada yang tempat tinggalnya itu di hutan. Nah, kita tidak bisa membayangkan seumpama hutan habis, hewan-hewan akan tinggal di mana? Nah, lingkungan alami yang selanjutnya ada sungai. Anak-anak tahu sungai itu apa? Pengertiannya sungai. Nah, sungai itu aliran air yang besar dan memanjang. Jadi semisal ada aliran air yang mengalir, yang besar, itu dikatakan sungai. Nah, sungai itu airnya dari mana? Nah, airnya dari hulu ke hilir. Hulu itu dari mana? Hulu itu biasanya dari pegunungan. Nah, air penyerapan dari pegunungan,
akan diteruskan, dialirkan, akan menjadi sungai. Biasanya kalau airnya dalam jumlah yang banyak dapat menjadi air terjun. Nah, karena tinggi di pegunungannya. Nah, dari mengalir hulu ke hilir. Hilirnya itu nanti diteruskan ke laut. Nah, kalau sungai itu tempat hidupnya untuk yang air tawar. Air tawar itu air yang bagaimana, Bu Naim? Air tawar itu airnya yang biasa, tidak ada kandungan garam ataupun yang lainnya. Jadi, hewan yang hidup di dalamnya juga ikan air tawar. Dan juga ada tumbuhan seperti enceng gondok, teratai, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan alami yang selanjutnya ada danau. Danau itu apa sih, anak-anak? Danau itu cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air dan dikelilingi daratan. Jadi begini, danau itu ada cekungan yang besar di bumi, di tanah bumi. Jadi di tanah bumi itu ada cekungan yang sangat besar. Lalu cekungan yang sangat besar itu diisi oleh air. Nah, diisi oleh air sehingga menjadi danau namanya. Nah, lalu di sekelilingnya adalah daratan. Nah, seperti itu. Bu Naim ulangi, jadi danau itu cekungan yang besar yang ada di bumi yang berisi air lalu dikelilingi oleh daratan. Seperti itu. Nah, kebanyakan danau itu berjenisnya air tawar. Jadi kebanyakan danau jenis airnya itu jenis air tawar. Jadi sungai dan danau itu sama-sama jenisnya air tawar. Kebanyakan hewan dan tumbuhannya juga sama antara sungai dan danau. Seperti itu. Baik, lingkungan alami yang selanjutnya ada rawa. Nah, rawa itu apa sih? Rawa itu tanah yang lebih rendah dibanding sekitarnya dan biasanya digenangi air dan ditumbuhi oleh tanaman air. Jadi seperti ini. Rawa itu tanahnya lebih rendah daripada daratan. Tidak seperti danau. Danau itu tanahnya cekung daripada daratan, tapi cekungnya yang sangat dalam. Kalau rawa ini lebih rendah dari daratan, akan tetapi tidak terlalu dalam. Nah, lalu kalau rawa ini hampir sama seperti sungai. Kalau sungai itu memanjang, kalau rawa itu luas. Sampai sini paham anak-anak? Bu Naim ulangi. Kalau rawa itu hampir mirip dengan danau, akan tetapi kalau danau itu dalam kedalaman yang dalam. Kedalamannya dalam, akan tetapi kalau rawa itu tidak sampai dalam seperti danau. Kalau rawa tidak hampir mirip dengan sungai, akan tetapi kalau sungai itu memanjang, kalau rawa itu meluas. Nah, sampai sini paham anak-anak? Nah, biasanya rawa itu terlihat tenang, tidak seperti sungai yang terlihat mengalir. Nah, kebanyakan rawa itu juga berjenis air tawar, sama seperti danau dan juga sungai tadi. Kebanyakan juga tanam makhluk hidup yang ada di rawa-rawa sama seperti danau dan juga sungai. Baik, lingkungan alami yang terakhir ada laut. Laut itu apa sih? Laut itu kumpulan air asin. Jadi kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak. Jadi laut itu air asin yang dalam jumlahnya banyak dan luas. Naim ulangi. Laut itu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan juga luas. Nah, yang menggenangi dan membagi daratan atas pulau atau benua. Jadi laut itu
kumpulan air asin yang banyak dan luas membagi daratan. Nah, membagi daratan itu karena sebagian daratan juga ditempati oleh laut. Membagi daratannya itu antara pulau atau benua. Jadi semisal begini, Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera terpisahkan oleh laut. Nah, karena dibatasi oleh laut seperti itu. Atau benua Asia atau benua yang lainnya. Nah, laut itu untuk yang luas. Akan tetapi kalau yang sangat luas lagi di atasnya laut, itu namanya samudra. Jadi ada laut itu tempat yang sangat luas, air asin yang sangat luas tadi. Akan tetapi air asin yang lebih luas lagi itu dinamakan samudra. Nah, karena dikatakan laut tadi, maka jenis airnya jenis air asin. Nah, berbeda dengan jenis air yang ada di sungai, yang ada di danau, ataupun yang ada di rawa. Nah, makhluk hidup yang ada di laut pun juga berbeda dengan yang ada di sungai, rawa, ataupun danau. Makhluk hidup yang ada di laut lebih bermacam-macam daripada yang ada di sungai, danau, ataupun di rawa-rawa. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR, mengerjakan kuis halaman 60 dan juga 66. Dikerjakan yang rapi di buku tulis, dikirimkan, dikumpulkan ke Bu Naim, ke wali kelas masing-masing. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.